Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang menerapkan prinsip negara hukum dalam kehidupannya sebagai warga negara dan mendukung penegakan HAM. Selanjutnya, Putri. Saya Ainawa Kholilatul Nuriza akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan penerapan negara hukum dalam kehidupannya sebagai warga negara. Berikut ada 6 macam prinsip-prinsip negara hukum. 1. Supremasi hukum. Supremasi hukum mempunyai arti kekuasaan tertinggi atau teratas. Dan hukum artinya peraturan. Jadi supremasi hukum mempunyai pengertian sebagai suatu peraturan yang tertinggi. Contohnya ketika seorang pejabat melakukan tindakan korupsi, maka pejabat tersebut harus dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditentukan. Yang kedua, persamaan dalam hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Contohnya, dalam lingkungan kehidupan masyarakat, setiap individu memiliki hak yang sama, di antaranya memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak hidup, mempertahankan kehidupan, membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan, memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, asas legalitas. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh petinggi terkait dalam bentuk tertulis. Contohnya, saat ini banyak sekali kasus pelecehan yang terjadi pada anak di bawah umur. Sebagai petinggi harus memberikan keputusan atau hukuman yang pantas bagi pelaku, yang di mana hukuman tersebut telah sesuai dalam UUD 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Husnul. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Ainawa yang sebelumnya. Yang keempat, put nomor 4. Nah, sebelumnya. Yang keempat yaitu perlindungan hak asasi manusia. Negara yang berlandaskan hukum di dalamnya terdapat perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia ini dijadikan sebagai ciri penting dalam satu negara hukum yang demokratis. Contohnya yaitu dari sisi politik, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas, seperti hak atas kebebasan berekspresi, berkomunikasi, dan hak atas kebebasan berorganisasi. Semua itu telah ditetapkan pada Undang-Undang 1945. Next. Nah, yang kelima yaitu pembatasan kekuasaan. Pada prinsip ini, kekuasaan harus senantiasa dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan pada cabang-cabang yang bersifat check dan balance dalam suatu kedudukan yang sederajat. Dapat juga dilakukan melalui berbagai kekuasaan secara horizontal. Di sisi lain, pembagian secara vertikal juga dilakukan agar negara tidak tersentralisasi ataupun terkonsentrasi pada suatu hal yang dapat menimbulkan sikap kewenang-wenangan. Contohnya, wewenang, hak, dan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh aturan konstitusi. Perlu dibatasi agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Misalnya seperti pemerintah sering sekali melakukan pembuatan peraturan baru yang tidak sesuai dengan hal yang nyata. Maka dari itu hal ini tidak dapat sampai terjadi karena pemerintah telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk berbuat sewenang-wenangnya. Dan yang keenam,
peradilan bebas dan memihak. Artinya dalam menjelaskan tugas yudisialnya, hakim harus senantiasa bijak dan jujur dalam memutuskan sebuah perkara. Hakim juga harus selalu terbuka dalam upaya melakukan pemeriksaan terkait suatu perkara dan menghayati nilai-nilai keadilan dalam menentukan sebuah keputusan. Contohnya, saat ini sedang maraknya kasus perceraian, pencopetan, pembunuhan. Masalah ini tentunya berhubungan dengan hukum. Lalu bagaimana hakim dalam menjalani tugasnya? Ia harus memberikan berbagai macam upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi di sisi lain juga hakim tersebut tidak boleh memihak kepada siapapun. Ia harus bersikap adil dan jujur. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Baik, terima kasih Husnul. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang mendukung penegakan HAM. HAM atau biasa disebut hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Apabila melanggar HAM, maka seseorang akan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Negara kita sudah menjunjung tinggi nilai-nilai penting tentang HAM, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjunjung nilai-nilai HAM tersebut. Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia. Misalnya seperti kita dapat menerapkannya di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi negara kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, karena HAM adalah hak dasar pada manusia yang dimiliki sejak mereka berada dalam kandungan dan setelah mereka lahir ke dunia dan berlaku secara universal, diakui oleh semua orang, dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selanjutnya, selain itu ada juga upaya penegakan HAM yang dapat dilakukan melalui jalur hukum dan politik. Berikut adalah upaya penegakan HAM melalui jalur pengadilan HAM, mengikuti ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut di atas oleh pengadilan HAM tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan sedang dilakukan. Yang kedua, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkan UU RI nomor 26 tahun 2000 diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM. Lalu yang ketiga, agar pelaksanaan pengadilan HAM bersifat jujur, maka pemeriksaan perkaranya dilakukan majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Assalamualaikum. Mau bertanya. Iya, Ira, pertanyaannya apa? Menurut kalian, nama saya Irami Maharani, NIM 28626000144. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah penerapan hukum di negara Indonesia sudah berlaku adil? Sekian, terima kasih.
Baik, saya dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari Ira Ami Maharani. Pertanyaannya yakni, menurut kelompok kalian, apakah penerapan hukum di negara Indonesia sudah berlaku adil? Menurut saya, penerapan hukum di negara Indonesia itu belum adil, karena masih banyak sekali di luar sana seperti perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM belum terpenuhi meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya aja seperti orang yang tidak bersalah malah dihukum karena ada orang kaya yang mendorong orang tersebut dengan uang. Terus yang kedua, contohnya juga seperti korupsi. Maka dari itu, hal ini masih belum bisa disebut adil dan merata bagi warga negara Indonesia. Ira, apakah sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok 8. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.